Aku sendiri dengan gaji UMR dulu di Surabaya itu untuk membeli HP bahkan yang harganya nggak sampai 3 juta itu agak susah gitu, apalagi beli rumah. Aku kerja di Jogja, mau beli rumah di Jogja. Misal kayak gitu. Terserah sih. Nggak masuk akal. Beban perumahan ini kan sebenarnya pemerintah harus yang nyelesain. Kok ini dibebankan ke rakyat? Artinya dengan menahan gaya hidup konsumtif, sebenarnya nggak menjamin kita bisa nabung dan beli rumah. Kan? Kalau kalian pengen punya rumah, kalian minjem ke bank gitu. Itu ngajuin ke bank aja pasti ditolak. Karena kan penghasilannya nggak tetap. Kalau kejadian kayak gini, itu semuanya gara-gara ulah Soeharto sih gitu. Rumah subsidi itu adalah apa ya? Secara pribadi aku melihat sebagai penghinaan terhadap rakyat. Nggak semua harus dipikirkan rakyat. Kayak gitu loh. Negara kowe dibayar larang ngono mbok mikir kayak gitu kan. Yang bangun MKM nggak segampang sing diomong nih kayak tuh bapak-bapak di istana. Tapi kalau kembali lagi ke persoalan rumah gitu. Satu yang ingin aku katakan. Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput. Sekarang edisi ke-11, formasi kita masih sama. Ali Reza, Fendi, dan Mas Kiki. Oke. Ini kita coba respon sebuah film yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial gitu. G30S. Betul. Belakangan ini ada film judulnya Home Sweet Loan, itu diadaptasi dari novel berjudul sama karya Almira Bastari. Itu yang menjadi menarik adalah karena di film ini karakter utamanya ya, namanya Kaluna, itu menginspirasi banyak orang pada akhirnya. Karena dia sebagai perempuan, terus pekerja bergaji UMR, tapi masih bisa menyisihkan uang untuk menabung. Dan tabungannya nanti buat beli rumah gitu, di tengah isu saat ini yang katanya anak-anak muda susah buat beli rumah gitu kan. Nah tapi di sisi lain itu ada kritik lah terhadap film ini karena banyak juga yang merasa nggak relate lah film ini. Misalnya pekerja di Jogja dengan UMR Jogja, arep nabung piye, arep tuku omah piye gitu kan. Jadi ya ada perdebatan semacam itu. Nah, Fendi termasuk orang yang nonton ya film itu. Pembaca bukunya nggak, Fen? Baca. Baca juga kan. Nah, aku pengen tahu dulu nih sebenarnya pendapatmu soal film Home Sweet Loan tadi. Oke. Kebetulan kemarin tuh aku nonton di pemutaran ketiga kalau salah itu kan lagi rame tuh karena pembaca bukunya juga, terus aku kepo, wah pengen nonton lah kira-kira kalau diadaptasi ke film tuh kayak gimana gitu. Nah aku menggarisbawahi ada dua nih Li. Sebagai sebuah sinema, wah anjay sinema ya. Film ini menurutku layak banget tuh ditonton itu kan, isunya yang diangkat kuat banget itu. Tapi untuk relevansi terutama sebagai penonton pekerja dengan UMR Jogja ya itu kan. Ya meskipun kita nggak UMR juga ya. Di atas ya kita ya. Oke. Nggak, maksudnya mewakili buruh-buruh Jogja gitu. Aku melihat film ini nggak terlalu relate seperti yang kamu bilang tadi gitu kan. Gimana caranya orang-orang bergaji UMR Jogja bisa menabung sampai 300-an juta untuk membeli rumah, itu kan sesuatu hal yang mustahil gitu kan. Itu satu. Sama yang kedua, aku kurang suka sama resolusi film ini gitu. Dimana permasalahan yang sebenarnya sistemik gitu. Di film ini bahasa itu diselesaikan dengan cara yang klise dan instan gitu ya. Misal, aku nggak mau spoiler ya gitu. Tapi aku sebutin salah satu aja. Misalnya Kaluna ini menyelesaikan permasalahan ini dengan menikah dengan orang kaya misalnya gitu ya. Ini spoiler aja, tapi nggak apa-apa lah ya. mimpi beli rumahnya kan tercapai di situ ya. Tapi kan nggak gitu juga. Aku kan pikirnya si Kaluna bakal revolusi gitu kan. Wah, dia membawa teman-teman kelas pekerjanya untuk ikut demo tuh menuntut gimana biar akses pemerataan soal rumah ini bisa lebih merata, itu ternyata enggak gitu. Dia malah lebih milih menikah, dan juga beberapa twist lain yang tentunya aku nggak mau spoiler ya biar teman-teman nonton, tapi kayaknya udah nggak tayang juga di bioskop. Ini kita coba bawa ke yang lebih konkret ya, soal masalah beli rumah. Katanya kan memang ya banyak media dan banyak berita itu menyebut kalau anak muda sekarang susah buat beli rumah gitu kan. Tapi ya akhirnya tadi gara-gara film ini itu banyak yang mencoba gaya hidup ala Kaluna. Misalnya, bisa kok kita dengan gaji UMR atau gaji pas-pasan itu punya rumah, asalkan kita mengurangi gaya hidup konsumtif. Misalnya nggak usah terlalu banyak jajan, nggak terlalu banyak ngopi, nggak langganan Netflix, terus kita uninstall Shopee, gitu-gitu. Nah itu bisa, bagi Kaluna bisa menyelesaikan persoalan-persoalan uang gitu loh. Tapi kalau aku pribadi ya, aku sendiri dengan gaji UMR dulu di Surabaya,
bahkan di bawah UMR ya. Dan sekarang itu untuk membeli HP bahkan yang harganya nggak sampai 3 juta itu agak susah gitu loh, apalagi beli rumah. Nah, seperti itu loh. Nah, Mas Kiki sebagai orang yang di antara kita berdua udah beli rumah sendiri kan. Udah berkeluarga lah. Udah berkeluarga, udah beli rumah, punya pengalaman juga beli dalam proses bagaimana menyisihkan uang untuk membeli rumah. Sebenarnya misalnya kita bergaji UMR, entah Jogja, entah Jakarta yang lebih tinggi lah ya. Itu dengan mengurangi gaya hidup konsumtif, hitung-hitungannya gimana sih biar kita ini bisa beli rumah? Realistis enggak sih kayak gitu loh. Misal ini konteksnya gini, aku kerja di Jogja mau beli rumah di Jogja. Misal kayak gitu. Terserah sih. Nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Gini, gaji UMR itu nggak akan bisa masuk akal beli rumah walaupun kalian nabung di sebagainya. Karena gini, ketika katakanlah kita gajinya anggap aja 4 juta. 4 juta dan kita menabung 2 juta kayak gitu kan. Berarti per tahun kamu dapat 24 juta, tahun kedua 48 juta. Anggap aja 10 tahun, berarti 240 juta ya. Kamu mau beli rumah di mana 240 juta di Jogja? Ada itu. Ada. Pinggiran Kulon Progo. Semprogo. Pinggir Kulon Progo kantongmu besi. Padha wae touring, Pak, kowe, Pak. Kayak gitu kan. Jadinya itu sebenarnya nabung kayak gitu itu enggak menurutku enggak masuk akal, mengurangi kayak gitu. Yang aku soroti adalah beban perumahan ini kan sebenarnya pemerintah harus yang nyelesain. Kok ini dibebankan ke rakyat, kayak rakyat disuruh irit dan sebagainya loh. Rakyat pasti irit. Tapi beli rumah itu kan urusan lain kayak gitu. Akhirnya kan skema yang paling masuk akal diakses oleh orang-orang kayak aku kan KPR kayak gitu kan. Ya. Ini sorry, KPR juga? KPR, aku KPR. Orang mungkin bapakku duduk Jokowi, Pak. Asli itu loh. Karena sekarang dengan gajiku, dengan orang tuaku yang tidak bisa memberikan apa-apa selain petuah kan kayak gitu. Harta yo ora duwe, Pak, ora dikeki aku kayak gitu. Nah, akhirnya KPR baru kelihatan nih aku bisa ngambil utang berapa kayak gitu. Aku bocori aja aku utangnya sekitar 150 juta di salah satu bank plat merah lah kayak gitu. Nah, masalahnya adalah dengan gaji yang enggak UMR itu cuman bisa realistis utang 150 juta. Padahal rumah, katakanlah kita kerja di Jogja itu rumah berapa? Di perumahan MBS itu udah pasti harganya di atas 10 miliar kayak gitu. Di Jalan Monjali tahun 2017 aku lihat rumah yang nggak mewah tapi mintanya 3 miliar. Memang di sekitar kayak gitu, di sekitar Besiji. Ini juga harga rumah itu udah di angka 800 perhitungannya. Jadi kalau kamu gaji UMR mau nabung nggak mungkin. Kecuali memang kamu tidur di pagupon dan tidak makan. Kayak gitu punya kemampuan fotosintesis pasti bisa kayak itu. Gaji ya 10 tahun 480 jutaan dapat kayak gitu ya. Bisa beli rumah. Artinya dengan menahan gaya hidup konsumtif sebenarnya nggak menjamin kita bisa nabung dan beli rumah kan? Udah pasti nggak bisa. Udah jamin-jaminan nih, Bos. Oke. Udah jamin, udah iso. Apalagi di Jogja kayak gitu. Ya tapi ini menarik juga ya karena aku baca salah satu penelitian ya. Meskipun ini kasusnya di Inggris tapi menurutku masih relevan juga untuk kasus kita gitu. Kan kemarin Erick Thohir dan kawan-kawannya itu kan bilang itu permasalahan Gen Z nggak bisa beli rumah itu gara-gara keseringan ngopi, nongkrong dan sebagainya seperti yang kamu bilang tadi Lali gitu. Padahal kalau seumpama para Gen Z yang jumlahnya banyak ini, mereka itu menahan diri untuk menahan untuk tidak mengeluarkan biaya untuk beli Netflix, langganan Spotify atau jajan dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi siklus ekonomi itu. Karena yang biasanya mereka mengeluarkan dana sekian untuk hal kayak gini gitu, itu jadi tertekan gitu loh. Gitu. Ini imbasnya malah ke jangka panjang gitu dan menurutku menabung malah juga berdampak dalam tanda kutip ya itu buruk juga buat siklus ekonomi kayak gitu sih. Tapi kalau bicara soal anak muda susah beli rumah sebenarnya kan bukan isu lama ya Ven ya. Itu kan dari era Orde Baru sebenarnya udah ada ya. Nah, ini bisa jabarkan secara historis lah bagaimana pemuda kesulitan untuk menabung membeli rumah gitu. Oke. Ini master kameranya mana sih? Yang aku? Ini ya? Ini aku mau bilang sih sebetulnya itu. Kalau kejadian kayak gini itu semuanya gara-gara ulah Soeharto sih itu. Kita susah beli rumah, akses kita membeli rumah jadi sulit kayak gini. Ya itu semua gara-gara secara tidak langsung ataupun boleh dibilang langsung juga itu gara-gara peninggalan Soeharto. Jadi gini Li. Wakil presiden kedua kita yang wakil presiden pertama kita yang doyan baca buku, yang paling doyan baca buku. Muhammad Hatta. Nggak mungkin Gibran dong. Balikannya lah gitu. Ya Muhammad Hatta itu punya visi
50 tahun setelah Indonesia merdeka itu nggak ada orang Indonesia nggak punya rumah. Itu visinya mulia sekali gitu kan. Caranya ya udah dia pengen membuat program perumahan rakyat gitu kan. Ya dia kan orangnya sosialis banget gitu kan. Pengen mendistribusikan tanah untuk dibangun rumah rakyat itu. Tapi kan karena negara masih baru, nggak mungkin bikin kayak gitu kan. Akhirnya si beliau ini ya udah membebaskan masyarakatnya untuk bikin rumah di mana aja gitu, tanpa ada sertifikat dari ATR gitu. Nggak ada tanah-tanah warisan, tanah adat gitu kan. Pokoknya nggak ada surat izin dari HGU-nya lah kayak gitu lah. Dan itu sah gitu. Makanya kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh rumah yang terdaftar di kelurahan tapi di Badan Pertanahan Nasional tuh nggak ada datanya gitu. Nah, tanah-tanah ini sah dan nggak bisa digusur. Itu karena dulu memang mandatnya dari Muhammad Hatta gitu. Yeah. Nah, sayangnya setelah Orde Lama itu tumbang digantikan sama Soeharto nggak mau melanjutkan program perumahan rakyat itu gitu. Dia malah mengambil skema peminjaman bank-bank swasta untuk menjamin orang-orang ini bisa punya rumah gitu. Itu ditulis bukunya Pak Abidin Kusno ya gitu. Jadi si Soeharto bilang, kalau kalian pengen punya rumah, kalian minjem ke bank gitu. Nah, bank ini banyaklah bank swasta lah, sampai akhirnya nanti ada juga bank nasional yang ikut andil di situ. Artinya perumahan rakyat yang harusnya dijamin sama negara gitu, oleh Soeharto dialihkan ke mekanisme pasar gitu. Jadi orang-orang tuh ibaratnya rumah yang jadi hak kita gitu. Kita jadi warga negara punya rumah gitu. Itu hak kita lah ya gitu kan. Itu direnggut oleh si Soeharto gitu. Soeharto bilangnya rumah itu bukan hak kalian, tapi kalau kalian pengen punya rumah, minjam ke bank dulu baru bangun rumah gitu. Dan itu berlanjut setelah Soeharto tumbang kan kita makin neolib gitu kan. Ya kondisinya kayak sekarang inilah jadinya gitu. Jadi Soeharto salah. Oke, tapi ini di masa Pak Jokowi itu kan pemerintah juga sedang mencoba mengupayakan bagaimana bisa memberikan fasilitas rumah kepada rakyat. Artinya mengambil tanggung jawab itu gitu dengan cara Tapera. Kita punya program namanya Tapera gitu kan. Nah, tapi aku minta pendapat sih sama Mas Kiki ini, kalau Tapera ini bagaimana? Aduh, aku bingung sendiri sih sebenarnya. Kalau Tapera itu aku nggak tahu maksudnya gimana ya. Jadi pengennya semua orang tuh diambil uangnya, terus ditabung kayak gitu. Tapi kan gini, masalahnya adalah harga rumah itu terus naik. Sedangkan Tapera itu setelah berpuluh-puluh tahun nanti kan dapatnya nggak seberapa. Akhirnya mereka nggak bisa beli rumah. Dan aku juga nggak tahu kenapa kementerian itu nggak mikir hal paling sederhana ya. Untuk orang yang udah punya rumah dan kredit rumah, kayak aku, maksudnya mau ditarik Tapera, kayak gitu kan. Artinya katakanlah mereka bilang, ya ini buat rumah kedua mas, Anda semua si jero rampung aku kan mikir rumah keloro, kayak gitu kan. Dipikir keong ya. Dipikir keong kayak gitu kan. Kayak apa ya? Aku tuh sampai sekarang itu nggak lihat goodwill dari pemerintah untuk perkara perumahan kayak gini. Aku lihat kemarin aku sempat nulis itu di terminal bahwa ada rencana dari timnya Prabowo, tim perumahan Prabowo kayak gitu bilang bahwa ada rumah subsidi nanti tenornya itu sampai 40 tahun. Rumah subsidi. Gue pengen ngerti rumah subsidi gak, Pak? Temboknya kayak kursi ini kayak gitu loh. Jadi kamu jenenge main Mobile Legend, misui kancamu, sing krungu mah kono, Pak RT krungu. Karena saking tipisnya, bahkan aku sampai sekarang menyebut rumah subsidi itu adalah secara pribadi aku melihat sebagai penghinaan terhadap rakyat karena kualitasnya memang kelewat buruk, harganya lumayan mahal dan itu cicil 40 tahun. Kalau kamu nyicil 40 tahun perumahannya koyo sing perumahan MBS Concat, aku gak masalah. Dengan senang hati aku akan mencicil itu selama 40 tahun. Kayak gitu. Anakku tak terus tapi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau 40 tahun subsidi itu kan gak masuk akal. Artinya kayak lagi-lagi mereka itu memberikan seolah-olah memberikan solusi tapi bebannya ke rakyat. Tapera ini sama aja. Padahal apakah sulit sih bikin katakanlah tiap kabupaten itu ada 2 rumah susun untuk para orang-orang yang nggak mampu atau keluarga baru wes. Katakanlah sewalah 10 tahun ketika kamu punya uang kamu harus cabut. Kalau kamu bangun rumah kamu harus cabut. Kayak gitu kan menurutku lebih aplikatif ya. Mungkin itu membebani keuangan daerah tapi kan urusanmu tuh urusanku kayak gitu loh. Nggak semua harus dipikirkan rakyat kayak gitu loh. Negara kowe dibayar larang ngono mbok mikir kayak gitu kan. Nah, aku loh ya. Iya. Aneh negara. Aneh. Oke, tapi kita coba bawa ke yang lebih luas ya. Ini kalau menyangkut masalah ekonomi rakyat gitu kan. Ya banyak yang mengeluh bahwa gaji UMR nggak cukup buat beli rumah. Atau bahkan ada banyak yang gajinya di bawah UMR. Yang nggak cukup buat apa-apa gitu kan. Maka sering motivator atau bahkan pejabat-pejabat
itu selalu bilang ada satu solusi untuk mengatasi ini, yaitu bangun UMKM, bisnis gitu. Ya itu revolusi ya, tapi gitu lah. Aku nunggu kata-kata itu ada lagi. Tapi kenyataannya ternyata yang bangun UMKM nggak segampang sing diomong nih kayak tuh bapak-bapak di istana itu kan ya. Siapa tahu? Aku nggak seberani kamu kan. Itu maksudku ini selalu jadi solusi yang ditawarkan kemana-mana gitu, tapi pada prakteknya ya kita lihat sendiri kan ternyata nggak jalan juga gitu. Tapi kalau menurut kamu Ben, apakah UMKM emang ada nggak sih solusi lain selain UMKM gitu untuk mengatasi ekonomi? Aku nyambung dulu ke yang tapera tadi ya gitu ya. Aku pernah bikin liputan, nanti bisa dicek di sini gitu kan. Waktu itu wawancara salah satu ketua dari Serikat Buruh di Indonesia gitu kan. Beliau ini mencoba bikin formulasi lah gitu. Formulasi hitung-hitungan gitu. Kalau misalnya pakai tapra kan jangka waktu keikutsertaannya kan ada yang 5 tahun, 10 tahun. Koreksi kalau salah ya gitu. Katakanlah kita pakai waktu keanggotaan 5 tahun gitu. Dengan gaji Jogja yang UMR segini gitu. Ya 25 ya sekarang kalau itu. 23, 24 lah. Ya 24 itu misalnya. Berarti kan tuh sebulan kita potongan 3%-nya 70 sekian ribu gitu kan. Dikali 5 tahun. Itu nggak nyampe 5 juta gitu. Itu beli iPhone aja kurang Pak. Gimana mau bangun rumah gitu. Artinya secara hitung-hitungan kasar pun tapera itu nggak masuk akal gitu. Belum lagi itu sebetulnya merupakan upaya tanggung jawab pemerintah untuk lepas tangan aja gitu. Beban rumah itu malah diserahin ke pemberi kerja dan juga penerima kerja. Artinya bos sama buruhnya gitu. Nah negara ngapain kalau beban bikin rumahnya cuma diserahin ke mereka. Padahal masalah utamanya kan di negara. Nah ini nyambung sini gitu. Solusi apa ya? Kalau aku mau nyebut solusi apa, UMKM aku nggak sepakat. Itu UMKM lebih ke apa ya, persoalan kalau kamu nggak punya modal, relasi dan lain sebagainya gitu kan, ya kamu nggak akan bisa berkembang juga itu. Apalagi pengalaman di lapangan ketika ngomongin soal UMKM, urusan mereka nggak cuma soal apakah usaha ini bakal Sustain atau enggak? apa enggak, jatah preman satu gitu kan. Jogja tukang parkir itu kan juga mengganggu juga gitu. Ketiga soal harga sewa lahan itu kan, lagi-lagi ke soal lahan kan itu kan. Karena harga sewa di Jogja nggak ngotak Pak gitu. Aku pernah ngobrol dengan salah satu burjo di daerah Condong Catur itu, nggak di pinggir jalan banget, itu 25 juta setahun itu. Padahal kalau dalam setahun, aku nggak yakin burjo yang kalau dibilang rame, nggak rame, kalau dibilang sepi banget ini, itu bakal menghasilkan omset sekian itu. Artinya bukannya malah sustain, malah kukut duluan itu. UMKM itu ada prasyarat, apakah kamu bisa sustain dan sukses, apa enggak gitu. Loh, kalau kita ngomongin UMKM, bisnisnya Gibran sama Kaisang aja aku berani taruhan kalau itu bukan urusan istana juga bakal kukut-kukut juga. Faktanya juga banyak yang kukut ya aneh. Yang masih sustain kan yang cuma disuntik sama duitnya Siapa? itu ya. Artinya UMKM itu dibilang solusi jangka panjang enggak juga gitu. Tapi menurutku kalau untuk konteks masyarakat perkotaan gitu paling enggak untuk kesehariannya masih bisa lah, tapi kalau untuk dijadikan apa ya tabungan jangka panjang untuk beli rumah, kayaknya aku masih bisa bilang itu bukan solusi sih, kayak gitu. Aku nyambung ya, katakanlah ini bener solusi UMKM dan memang keuntungannya nggak bisa langsung beli cash, tapi kan bisa KPR ya. Itu ngajuin ke bank aja pasti ditolak, karena kan penghasilannya nggak tetap. UMKM kan bisa katakanlah bulan ini 5 juta, buat depan 7 juta, itu kan nggak tetap. Itu sama bank ditolak. Lebih masuk akal yang pekerja-pekerja dengan status tetap itu yang pasti diterima. Karena kan pemasukannya bisa di-track kayak gitu. Ujung-ujungnya UMKM ya podo wae itu solusi kayak gitu. Karena penghasilannya nggak tetap itu nggak dia. tetap. Oh iya. Gitu. Ada statement menarik. Aku tadi baca dan nemu menarik. Jadi ada salah satu alasan kenapa anak muda, terutama Gen Z itu nggak bisa nabung dan nggak bisa beli rumah. Itu karena dia nggak stabil dalam kerja. Misal dia kerja di tempat A baru beberapa bulan, terus nggak betah, terus akhirnya pindah ke B baru beberapa bulan, terus nggak betah, pindah lagi. Maksudnya nggak ada penghasilan yang stabil gitu loh. Karena banyak keluarnya, banyak nganggurnya gitu. Nah ini ujung-ujungnya sekali lagi yang disalahkan adalah anak mudanya sendiri, yang disalahkan kita sendiri gitu. Etosnya gitu. Etosnya. Nah, kalau kamu punya komentar nggak soal statement itu? Emang para fosil ini suka banget menyalahkan anak muda gitu. Pokoknya sing nom salah kayak gitu kan.
jadi semacam apa ya? Kalau aku dengar statement kayak gitu tuh semacam kayak lagi di rapat RT kayak gitu kan. Rapat-rapat Pak RT yang biasanya cuma nyalain pendatang baru kayak gitu kan. Gini, kenapa Gen Z itu nggak betah? Karena memang aku akan akui bahwa banyak perusahaan itu tidak punya kultur kerja yang menyenangkan kayak gitu. Bahkan kalau mau dibilang kerja di pemerintahan pun sama nggak enaknya kayak gitu. Memangnya ada tempat kerja yang menyenangkan? Ya, baca gitu kan. Baca, kayak gitu. Maksudnya gini loh, mereka tidak bisa mentolerir banyak hal karena memang banyak apa ya? Nilai-nilai yang udah nggak cocok dan nilai-nilai ini sebenarnya udah usang. Nilai-nilai boomer ya. Nilai-nilai boomer kayak gitu dan ya karena terjaga aja boomernya status quo jadinya mereka masih bisa kayak gitu. Tapi menurutku ya mau bilang Gen Z nggak bisa beli rumah karena ini itu yang nggak bisa mungkiri adalah satu, harga rumah memang kelewat gak ngotak. Sekeras apapun kerja mereka kayaknya mustahil aja lah kayaknya. Mustahil. Buat beli rumah. Aku di Wonogiri gajiku, katakanlah aku bilang gaji 5 tahun itu baru bisa beli rumah satu. Bukan karena gajinya kecil, karena harga rumah yang kelewat mahal. Itu Wonogiri loh yang dianggap gak ada di peta kayak gitu. Apalagi Jogja, apalagi Concat, apalagi daerah Gejayan, tambah stres kamu. Tahun 2013-14 harga tanah di Gejayan itu udah nyentuh 20 juta per meter. Itu 11 tahun yang lalu. Bayangke saiki. Aku sih wegah ngono kayak emosi aku ngono. Oke, ini terakhir karena kita dari semprit sama tim produksi, Fen ya. Kita ada masalah yang lebih kompleks juga gitu soal sistem penggajiannya. Kita ditetapkan nih, setiap daerah punya UMR masing-masing. Ada yang rendah, ada juga yang tinggi gitu kan. Ambil contoh daerah yang memang tinggi, katakanlah Surabaya atau Jakarta gitu. Tapi pada kenyataannya di lingkunganku, teman-temanku itu yang kerja di Surabaya misalnya, itu bahkan gajinya jauh di bawah UMR yang tetap ditetapkan gitu loh. Nah ini kan yo piye, maksudnya mau kita gaji UMR aja buat hidup itu ngos-ngosan kan, apalagi gaji di bawah UMR gitu. Nah, aku yang merasa apa yang salah gitu. Kenapa bisa terjadi misalkan udah ditetapkan nih ini UMR-nya segini, tapi ternyata kenyataannya nggak segitu gitu loh. Itu kayak menunggu kayak piye event ya. Setelah Omnibus Law ini kemarin disahkan jadi Cipta Kerja itu kan katanya makin akan menyerap tenaga kerja banyak gitu, membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas itu. Nyatanya sekarang yang lebih banyak adalah PHK itu. Kenapa itu terjadi gitu? Aku baru baca penelitian baru-baru ini, aku lupa judulnya apa. Kalau ketemu nanti silahkan linknya bisa di-share di sini ya gitu. Jadi perusahaan di skema Omnibus Law ini diperbolehkan untuk menggaji karyawannya itu dalam skema jam, bukan lagi UMR gitu. Itu sesuai dengan kesepakatan perjanjian prakerja dulu, perjanjian ketika penandatanganan masuk ke perusahaan tertentu gitu kan. Itu satu. Yang kedua, Omnibus Law memastikan bahwa, bukan memastikan ya, tapi memberi legitimasi kepada perusahaan untuk para pekerjanya ini nggak mungkin bisa punya jenjang karir gitu. Dalam artian mereka cuma dikontrak 9 bulan gitu, atau 7 bulan. Kemudian setelah kontraknya habis, riset dari nol itu. Artinya kan mereka yang awalnya dari buruh yang tingkatnya paling bawah, ya selamanya cuma di bawah terus gitu kan. Dengan gajinya nggak mungkin bisa naik dan lain sebagainya. Nah hal kayak gitu sangat mungkin terjadi di era sekarang. Apalagi Omnibus Law udah ini juga kan, sah juga kan. Nah itu dua faktor tertinggi yang menyebabkan kenapa kemarin banyak orang pada akhirnya memilih untuk nggak bekerja gitu. Atau yang di PHK gitu. Itu permasalahan yang menurutku perlu digarisbawahi. Tapi kalau kembali lagi ke persoalan rumah gitu. Satu yang ingin aku katakan, Jokowi kebanyakan pencitraan bagi-bagi sertifikat. Ini balik lagi ya kalau kita ke urusan bawah, sebelum kita ke closing nanti kamu. Karena kalau urusan sertifikat doang, itu kan ke Kementerian ATR udah bisa gitu. Yang jadi masalah hari ini yang bikin harga tanah itu mahal, adalah kepemilikan tanah dari orang-orang kaya, si 1% ini, kayak Luhut, Prabowo dan lain sebagainya itu, yang terlalu berlebihan gitu. Ya bayangin Prabowo punya berapa rumah gitu, punya berapa luas tanah gitu kan. Dan juga para konglomerat-konglomerat itu kan. Artinya harus ada distribusi tanah yang lebih merata gitu. Kalau mau, ya rakyatnya kebagian rumah gitu. Tapi kalau nggak mau, tapi pertanyaan gue emang pemerintah mau ya? Ora gelem ke dhisik. Ya kayak gitu sih. Oke teman-teman, saya mulai berpikir ulang untuk
mengganti nama program ini menjadi Dalam Jurang. Karena lama-lama program ini makin berbahaya. Ya tapi kan kita emang perlu rumah bro. Ini keresahan lah ini. Oke, Pak Prabowo bisa cari namanya Ahmad Effendi. Rizky Prasetya. Rizky Prasetya, saya nggak ikut-ikut. Terima kasih, sampai jumpa di Akar Rumput edisi berikutnya. Saya Ali Reza. Saya Rizky Prasetya. Ahmad Effendi.